Halo friend, kali ini Paimin akan cerita alur film Indonesia yang dibintangi Tanta Wulan Guritno. Film yang tentu saja memanjakan mata ya. Langsung aja gak usah pakai lama. Film diawali saat ada seorang aktor tambahan bernama Dom yang diajar beneran oleh kru yang mana saat itu ia sedang melakukan syuting. Karena tak terima dengan hal tersebut, Dom pun kemudian menghajar salah satu kru hingga akhirnya ia pun memilih pergi dari lokasi syuting. Sebenarnya, alasan ia merantau ke Jakarta yaitu untuk mengejar mimpinya menjadi seorang aktor terkenal. Tidak putus asa, Dom lalu mendatangi salah satu tempat casting. Saat ia diminta untuk berfoto, dia merasa hanya dipermainkan karena ia disuruh foto naked. Ia pun sangat emosi karena merasa fotonya akan dijadikan bacol oleh sang fotografer. Singkat cerita, karena kelelahan, ia belanja di minimarket. Dia bertemu dengan seorang wanita bernama Pinkan yang saat itu mobilnya sedang mogok. Tanpa malu-malu, Dom menawarkan diri untuk mendorong mobilnya. Namun, Dom meminta bayaran untuk bertahan hidup. Sesaat kemudian, Radit pacarnya Pinkan meminta Dom untuk membantunya mendorong mobil. Setelah mobilnya nyala, Dom yang cuma diberi goceng ngegas. Dom lalu bertanya mengenai tempat tinggal yang murah, karena saat ini ia tidak tahu harus kemana. Di perjalanan, Dom bercerita kalau dia adalah seorang aktor yang merantau ke Jakarta. Radit dan Pinkan kemudian mengajak Dom bertemu dengan pemilik kos. Setelah masuk ke kamar kos, tanpa sengaja dia mendengar pembicaraan Radit. Akhirnya Dom tahu kalau Radit ternyata adalah seorang bandar. Tak berselang lama, Dom melakukan VCS sambil nyabun. Saat Dom tengah menikmati, tiba-tiba saja Pinkan masuk tanpa permisi, yang membuat Dom menjadi kentang. Tak lama kemudian, Radit juga ikut masuk. Karena Dom sudah tidak punya uang, ia pun meminta pekerjaan ke mereka. Radit langsung memeriksa Dom untuk berjaga-jaga barangkali Dom adalah seorang intel. Dom pun akhirnya diterima kerja, karena beberapa kurir Radit sudah tertangkap oleh polisi. Dom pun diajak keluar sebentar untuk makan malam. Sepulangnya dari tempat makan, Dom yang keganggu akan musik dari kamar Pinkan. Dia pun mengajaknya. Dan di sana Dom melihat live show Pinkan dan Radit. Diam-diam Dom merekam persinahan mereka. Untuk bahan nyabun tentunya. Saat Dom sedang nyabun, hasil dari video lagi-lagi dia ketahuan Pinkan. Singkat cerita, Dom pun diberikan tutorial untuk menimbang serta memasukkan barang-barang itu ke dalam bungkus permen. Jika benar Dom adalah seorang aktor, Radit meminta untuk memanfaatkan kemampuannya dalam berakting ketika menjadi kurir agar tidak dicurigai. Setelah itu Dom diberikan HP dan diminta untuk langsung mengganti nomornya jika barangnya sudah diantar. Singkat cerita, Dom langsung disuruh untuk praktek. Namun sebelum praktek, Dom diajak dulu ke sebuah barbershop milik Radit. Saat Dom dan Pinkan sedang ngobrol, Radit memberitahu jika salah satu anak buahnya tertangkap oleh polisi. Dom pun gagal debut untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, Dom mulai beraksi. Dia menyelipkan barang tersebut di bangku kereta. Lalu tak lama kemudian, terlihat seorang wanita yang mengambil barang haram tersebut. Setelah paket diambil, Dom langsung membuang nomor HP-nya. Kini setiap harinya Dom disibukkan dengan pekerjaan barunya. Di suatu sore, karena kerjaannya sangat bagus, Radit lalu mengajaknya untuk pesta di kamarnya bersama dengan salah satu temannya Radit yang bernama Pai dan juga Pinkan. Mereka berempat kemudian langsung memulai pesta dan asik-asik. Esok harinya Dom diminta untuk mengantarkan paket ke salah satu kamar hotel di kamar nomor 305. Namun saat mengantarkan paket tersebut, wanita itu mengaku kalau dia tidak memesan burger. Padahal Dom sudah tahu kalau ia memesan barang haram tersebut dalam bentuk makanan. Beberapa hari kemudian, Dom kembali mengantarkan paket di sebuah kereta dengan pembeli yang sama. Saat itu Dom memberitahu kalau barangnya tidak sengaja terlempar ke bawah kursi, yang di atasnya ada seorang pria yang sedang tidur. Setelah melihat ciri-ciri orang yang dimaksud, wanita tersebut langsung mengambil barangnya. Dan ternyata pria yang sedang tidur itu adalah Dom sendiri. Setelah itu Dom diminta untuk kembali mengantarkan paket ke sebuah bandara. Di sini Radit memberitahu untuk menyembunyikan barang tersebut di tangannya menggunakan sebuah plester agar orang lain mengira itu cuma bekas luka biasa. Setibanya di bandara, ia pun lolos dari pemeriksaan. Dom langsung menempelkan barang tersebut di sebuah kursi. Malam harinya, Dom dan Radit datang ke tempat hiburan malam, yang dimana saat itu Pinkan menjadi DJ. Di tempat itu, Dom mencari mangsa, dan ia pun berhasil membawa seorang wanita masuk ke dalam sebuah toilet. Di dalam perjalanan pulang, Radit menuduh kalau Pinkan sudah mulai menyukai Dom. Dia berpikir seperti itu setelah melihat gelagat Pinkan waktu di toilet. Radit ini orangnya sangat cemburuan. Ia pun menyuruh mereka untuk turun.
Kemudian Radit menyuruh pacarnya itu untuk mencium Dom. Namun Pinkan tidak mau. Keesokan harinya, Dom menyamar menjadi pengantar pizza untuk mengirim barang ke salah satu pembeli. Saat mengetuk pintu rumah, ia bertemu dengan seorang anak kecil. Anak itu bilang kalau ibunya sedang tidak ada di rumah. Ibunya sedang kerja. Setelah masuk ke dalam rumah, Dom terkejut melihat ada seorang bayi dan ibunya bekerja dengan meninggalkan kedua anaknya. Di sini Dom merasa sangat kasihan. Sebelum pergi, Dom meletakkan barang tersebut ke dalam sebuah wadah yang ada di atas meja. Ia pun segera menelpon untuk mengkonfirmasi pembeli tersebut. Di pagi hari, Dom melihat Pinkan yang habis keramas. Karena sang wek melihat Pinkan keramas, Dom lanjut nyabun di dalam kamar mandi. Suatu ketika, Dom kembali diminta untuk mengantarkan barang. Sambil menunggu barangnya diambil, Dom berpura-pura menjadi pegawai pabrik es batu. Karena barang itu belum diambil juga, ia pun menelpon Radit. Di sini Radit menyuruhnya untuk cepat pergi. Namun baru juga mau pergi, tiba-tiba ia langsung diringkus oleh polisi. Tapi entah bagaimana cara Radit, dia bisa membebaskan Dom dari polisi. Suatu hari Dom kembali mengantarkan paket kepada wanita yang sama di dalam kereta. Tapi kali ini berbeda. Saat akan turun, Dom mulai memberanikan diri untuk berkenalan dengan wanita tersebut. Cewek ini bernama Kanza. Di sini Kanza memberitahu kalau dirinya bekerja di sebuah rumah sakit sebagai perias mayat. Selesai kerja, Kanza mengajak Dom ke kosnya. Di kamar kos, Dom dan Kanza saling bertukar cerita sambil main dakon. Setelah pulang dari kos Kanza, Dom bertemu dengan ibu kos yang sedang menonton film bersama penghuni kos yang lain. Sementara Radit cemburu lagi pada Pinkan yang pulang tanpa kabar. Namun pada akhirnya, Radit merasa sangat bersalah mengingat hidupnya selama ini sudah banyak dibantu oleh Pinkan. Singkat cerita, suatu ketika saat akan mengantar paket, Dom beruntung bisa bertemu dengan Chico Jericho di lokasi syuting. Dom jelas sangat senang karena akhirnya ia bisa ngobrol dan berfoto dengan idolanya. Setelah itu, ia meminta Chico untuk memberikan ucapan selamat kepada temannya yang sedang berulang tahun. Dia pun beraksi dengan santainya. Dia menaruh barang pesanan di dekat Chico, yang kemudian barang itu langsung diambil oleh si pembeli setelah dia pergi. Dom dan Kanza semakin dekat. Mereka makan siang bareng, dan Dom juga menemani Kanza bekerja. Selesai kerja, Dom ke kos Kanza, dan di sana mereka melakukan sebuah permainan sweet. Peraturannya adalah yang kalah harus membuka bajunya satu persatu. Setelah bajunya terlepas satu persatu, mereka pun jadi sangwek. Kemudian mereka melakukan sebuah perzinahan, berpindah di kos-kosan. Hal tak terduga terjadi, karena ternyata selama ini Radit sering memberikan jatah pada ibu kos. Malam harinya Dom memutuskan untuk merubah penampilannya, layaknya seperti seorang transgender. Kemudian ia pun menghubungi calon pembeli dan memberitahu letak barang yang akan diambil. Sesaat setelah itu, datang seorang transpuan yang mengambil barang tersebut. Setelah pulang, Dom seketika menangis merasa capek dengan kehidupannya yang sekarang. Pagi harinya, dia meminta izin kepada Radit untuk memperbolehkannya ikut casting lagi. Akan tetapi, Radit langsung mendorongnya. Baku hantam pun terjadi. Setelah itu, Dom meminta maaf dan menganggap masalah itu sudah selesai. Radit lalu menyuruh Dom untuk menjemput Pinkan, karena nanti malam dia harus mengambil barang. Singkat cerita, saat Dom menjemput Pinkan selesai bermain DJ, dia mengajak Pinkan pergi ke Ancol. Pinkan pun setuju. Mereka pun pergi ke Ancol berdua. Di Ancol mereka menghabiskan waktu berdua, melihat keindahan pantai. Saat mau pulang, Dom mengamati wajah Pinkan. Dia pun jadi sangwek, dan tanpa permisi Dom nyosor bibir Pinkan. Mereka pun berzina di dalam mobil. Sepulangnya dari Ancol, Dom yang baru saja selesai mandi wajib, seketika dibuat panik dengan suara tangisan Pinkan. Alasan Pinkan menangis adalah karena Radit tertangkap polisi. Dom kemudian mencari tahu penyebab Radit tertangkap, dan penyebabnya adalah si Pai sudah berkhianat. Dom pun kemudian mengajar Pai. Dom akhirnya memilih untuk kembali menggapai mimpinya menjadi seorang aktor terkenal. Sebelum pergi, Dom sempat menemui Pinkan untuk mengucapkan salam perpisahan, dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah, kalau mau nyabun kunci pintu dulu. Jangan lupa subscribe dan jaga kesehatan. See you.